Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya. Dan renungan kita diambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Demikian 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8. Renungan kita berjudul penderitaan dan pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang hidup di zaman ini, secara khusus di Indonesia, tentu tidak asing lagi dengan kata penderitaan. Di perempatan jalan, di daerah kumuh, atau di lokasi rawan bencana, penderitaan jelas terlihat. Dan sekarang ini secara aktual, kita juga menyaksikan betapa banyak penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang terkena banjir bandang, yang mengalami kebanjiran, kemudian juga yang mengalami tanah longsor, yang mengalami gempa bumi, erupsi gunung berapi, kecelakaan lalu lintas, dan berbagai bentuk-bentuk penderitaan yang sedang mampir, dan bukan hanya mampir, tapi banyak menghimpit dan mendatangkan berbagai kedukaan di kelompok-kelompok berbagai tempat di seluruh Indonesia. Namun sekalipun kata penderitaan itu sudah sangat familiar dan kita terus bergulat dengan berbagai kesukaran, tetapi sesungguhnya bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang memang harus dihadapi dalam kondisi yang sulit, terjepit, bahkan buntu menurut pikiran kita. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan selalu memiliki pengharapan. Memang kalimat yang sering kita dengarkan ketika ada penderitaan, ada sebuah pertanyaan, di manakah Tuhan? Kalau Tuhan ada, mengapa Dia membiarkan semuanya ini terjadi? Itulah yang sering kita dengarkan. Saat dikelilingi kesusahan, kita menengadah ke atas dan berharap datangnya pertolongan. Situasi seperti ini dialami oleh Paulus juga di dalam bacaan kita. Dia diregang oleh penderitaan yang seolah melampaui kekuatannya. Paulus sempat berputus asa. Namun keputusasaan Paulus tidak berlangsung lama. Dia mengalami titik balik dari keputusasaan kepada pengharapan. Paulus yang tadinya berkutat pada hidupnya sendiri, yang mungkin akan segera berakhir, kini mengarahkan pandangannya kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Tuhan. Jika Tuhan sanggup membangkitkan orang mati dan memberikan kehidupan baru, apalah arti penderitaan sementara ini? Penderitaan yang badani, penderitaan yang fisik. Ketidakberdayaan dan keterbatasan diri mendorong kita untuk melihat Tuhan yang Maha Kuasa dan tak terbatas. Rujukan kita bersumber dari kesetiaan Tuhan di masa lampau. Paulus memahami bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang setia, kemarin, juga hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam ayat yang ke-10, di sana dituliskan bahwa dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan merupakan alat pangkas untuk memotong hal-hal yang menghalangi mata kita kepada Tuhan. Saat segala sesuatu di sekitar kita tidak dapat diandalkan lagi, kita mulai melihat jejak-jejak penyertaan Tuhan yang dahulu dan mengambil langkah iman untuk mempercayainya saat ini, esok, dan tentu hari-hari yang akan datang. Jalinan hubungan antara anak dengan bapa
menjadi semakin erat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan akan Tuhan tidak mengubah penderitaan. Setelah menulis surat 2 Korintus, hidup Paulus tidak langsung terbebas dari penderitaan, seperti aniaya, penjara, dan penolakan. Namun berharap kepada Tuhan akan mengubah cara pandang kita terhadap penderitaan. Kita tidak akan berhenti berlayar meskipun di tengah badai kehidupan yang begitu deras. Setiap orang yang berharap kepadanya dapat tinggal tenang di dalam penderitaan, karena kehadiran Tuhan cukup menguatkan kita untuk melewati penderitaan itu. Kehadiran Tuhan jauh lebih dahsyat dari keberadaan kita sendiri. Dengan menengadah ke atas, kita sedang menyadari jati diri kita yang sebenarnya sangat terbatas di hadapan Tuhan. Tetapi juga ketika kita mengarahkan diri kepada Tuhan, tidak berarti melarikan diri dari penderitaan, tetapi kita sungguh datang kepada Tuhan karena kita percaya Dia sanggup untuk mengubah hidup kita, mengubah cara pandang kita, bahkan sanggup menolong kita menghadapi penderitaan, dan kita dituntun untuk kita bisa mengalami kemenangan. Pandangan yang diarahkan kepada Tuhan akan menerangi hati kita untuk melihat kesukaran dalam terang Tuhan, bahwa sekali lagi Dia yang sudah bangkit dari kematian menjadi sumber pengharapan kita. Dia sumber kehidupan kita yang akan terus memimpin kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, sampai akhirnya kita bisa mengalami kebahagiaan yang sejati bersama Dia di surga yang kekal. Kiranya Tuhan menguatkan kita di dalam menghadapi berbagai kesulitan, kesukaran, dan penderitaan yang saat ini sedang melanda bangsa kita, bahkan juga melanda kehidupan keluarga ataupun masing-masing pribadi kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami untuk kami tetap bertahan, dan bukan hanya bertahan, tapi memiliki kemenangan iman dalam menjalani masa-masa yang sulit sekarang ini. Kuatkan dan teguhkan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.